Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk saudara yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang apa yang diharapkan. Terima kasih. Jadi kita tahu, kita bangga sejak tampil bagus di Piala Asia, pelan-pelan tim Indonesia mulai lebih disorot oleh media-media asing, khususnya dari kawasan Asia, terutama media-media dari Korea Selatan, yang secara intens memantau perkembangan skuad Garuda di bawah kepelatihan Sintayong, di mana secara umum media-media Korea benar-benar takjub dengan cara Sintayong membuat perubahan yang nyata di timnas Indonesia. Sebab sebelum ini timnas Indonesia benar-benar dianggap bukan siapa-siapa di kawasan Asia. Namun secara bertahap, pelan-pelan kekuatan Indonesia saat ini mulai diperhitungkan oleh tim-tim besar Asia. Selain faktor Sintayong dan Erick Thohir, keberadaan para pemain yang mayoritas main di Liga Eropa juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa sekarang timnas Indonesia dianggap bisa bersaing. Bahkan setelah hasil drawing keluar, diketahui media-media di Korea Selatan mengaku cukup bahagia. Kenapa? Karena enggak tergabung bersama Indonesia. Hebat. Indonesia sudah mulai ditakutin ya, disegani juga di dunia raksasa-raksasa bola ya. Karena Indonesia ya, dengan menunjukkan taringnya dengan pemain Bernardo Rosali ya, media-media Korea juga memberikan warning ya untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam tim yang bisa bersaing. Sebab jika dibandingkan saat main di Piala Asia ketika Indonesia mampu lolos ke 16 besar, perkembangan tim ini emang terasa lebih nyata ya. Sehingga apapun itu, baik Jepang, Australia, Arab Saudi, wajib hati-hati. Jangan cuma memasukkan nama Cina serta Bahrain yang jadi ancaman. Karena Indonesia pun dinilai juga punya kapasitas untuk bersaing belakangan ini. Banyak media-media asing yang menyoroti soal peluang tim Indonesia di grup C ya, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, di mana tak sedikit ya yang menganggap Indonesia hanya sebagai pelengkap. Namun tak sedikit pula yang menganggap kalau Indonesia dinilai punya kapasitas untuk bersaing di kancah internasional. Memang kalau di atas kertas ranking FIFA paling rendah, seperti media-media Korea Selatan ya, tak sedikit yang prediksi kalau Indonesia bakal bisa jadi ancaman nyata bagi tim-tim unggulan ya. Menurut media Newson dari Korea Selatan dianggap itu beruntung karena enggak satu grup dengan Korea. Dia satu grup dengan Korea Utara tapi tidak satu grup dengan Indonesia dan Qatar serta Australia. Nah, Indonesia sekarang betul-betul ya diperhitungkan ya. Khusus untuk tim Indonesia, media tersebut menilai jika keberadaan Sintayong dianggap menjadi faktor utama di balik itu semua. Tentu saja berkaca dari hasil di Piala Asia U23 ya, Sintayong benar-benar memahami betul luar dalam tentang timnas Korea, sehingga bisa jadi sesuatu yang menyulitkan. Ditambah sekarang Indonesia dianggap punya skuad yang jauh lebih kuat dengan adanya pemain-pemain dari Eropa. Lebih lanjut, media Korea lainnya yakni
Never memprediksi kalau Indonesia dinilai sangat bisa untuk setidaknya mengunci posisi 3 atau 4 di klasemen akhir. Menurut media tersebut, dengan keberadaan Sintayong sebagai juru taktik plus kedalaman skuad yang sebagian besar main di Eropa, kekuatan Indonesia sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Bahkan secara tegas media tersebut secara tersirat juga memberikan warning terutama untuk Jepang ataupun Australia kalau tim Indonesia yang akan mereka hadapi akan sangat berbeda ketika saat mereka bertemu di Piala Asia, di mana maksudnya pemain-pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Nathan Juaon, dan Ratna Uramangun ya. Belum lagi ditambah yang sebentar lagi oleh Romane ya, dinilai sangat mampu membawa impact nyata. Belum lagi soal wacana PSSI yang akan menambah pemain-pemain baru dari Eropa, pasti yang membuat Indonesia dinilai makin berbahaya dan bukan tidak mungkin akan menjadi lawan yang bisa menjadi batu sandungan ya. Mari kita support tim Indonesia. Ini informasi yang beredar, banyak striker-striker yang mau dimasukkan ya, termasuk Kevin Dick ya. Nah, ada juga yang dari Swiss, tambah lagi Belanda. Aku dengar-dengar dia pencetak gol terdua di tim Belanda. Maka dari itu kita sebagai warga menyapot dan mudah-mudahan bisa mendobrak dan bisa masuk Pilgrim. Terima kasih. Legal.